Kamu check-in di kamar hotelmu. Akhirnya inilah waktu istirahat yang pantas kamu dapatkan. Kamu melihat-lihat kamar dan tiba-tiba menemukan alat aneh di dinding. Sepertinya bisa dibuka, tapi di belakangnya nggak ada apa-apa, cuma ada tembok. Kamu penasaran banget sama penemuan itu. Jadi kamu mau minta saran dari sahabatmu yang serba tahu, internet. 5 menit kemudian kamu memasukkan celana di alat itu. Ternyata benda itu adalah alat untuk merapikan celana. Kamu harus meletakkan celanamu di antara pelat penekan dan bantalan pemanasnya. Lalu tutup alat itu dan nyalakan. Suhunya akan otomatis naik sampai 60 derajat Celcius dan kamu tinggal menunggu. Untuk merapikan celana dengan cara seperti ini, butuh waktu sekitar 15 sampai 45 menit. Dan itu cuma untuk satu pasang celana. Untungnya, kamu bawa setrika uap travel yang ringan. Pakai ini lebih cepat. Botol ini kayak parfum mewah ya. Penasaran aromanya kayak apa? Tunggu. Di buku manualnya tertulis, ini adalah pemadam api. Wow, jadi ternyata ada pemadam api versi lempar. Kamu harus melemparkannya ke lantai saat keadaan darurat. Wadah yang cantik itu pun akan pecah dan cairannya menyebar. Ini bisa untuk mengatasi api kecil. Di buku panduan juga tertulis, kamu bisa menggunakan ini untuk membuat jalan keluar atau buka saja botolnya dan tuangkan ke barang berhargamu untuk menyelamatkannya dari api. Tapi aku sih masih lebih suka pemadam api yang tradisional itu ya. Oh iya, kakeknya atau lebih tepatnya omnya pemadam api modern ini adalah hasil karya penemu Yunani sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Dia menemukan pompa tangan yang bisa menyemprotkan air ke api. Bisa tebak gadget ini untuk apa? Ini adalah mouse komputer pertama di dunia, didesain dan dikenalkan oleh Douglas Engelbart pada tahun 1960-an. Penemuan ini adalah bagian dari proyek besarnya untuk meningkatkan kecerdasan manusia. Mouse pertama itu dibuat dari kayu, punya 2 roda dan cuma 1 tombol di atasnya. Gak kayak mouse masa kini ya. Gadget ini disebut mouse karena memang ada kabel yang terpasang di bagian belakangnya. Jadi alat ini memang mirip tikus. Ada juga cerita yang tersebar kalau kursornya diberi nama Cat pada saat penemuannya. Jadi ini mouse yang mengontrol Cat. Orang-orang sains ini lumayan juga selera humornya. Fakta menarik lainnya adalah Engelbart ternyata nggak pernah mendapatkan hak paten untuk penemuannya ini. Karena hak paten itu jatuh ke tangan Stanford Research Institute, tempat kerjanya. Paten itu sudah habis masa berlakunya jauh sebelum mouse menjadi peliharaan teknologi terkenal di seluruh dunia. Alat makan perak ini kira-kira untuk apa ya? Garpu tanpa gigi? Atau mungkin sendok yang jatuh ke jalan dan kelindes truk? Bukan dong, ini adalah pendorong makanan. Banyak pendorong makanan yang juga terbuat dari perak dan diukir dengan nama pemiliknya. Karena nggak ada orang yang suka berbagi pendorong makanannya dengan orang lain. Alat imut ini berguna untuk mendorong makanan ke sendok atau garpu. Ini berguna banget buat anak-anak yang nggak punya pisau makan. Kegunaan lain mungkin bisa untuk mengambil makanan dari piring saji ke piringmu sendiri. Dan sebelum kamu bilang, aku nggak pernah pakai pendorong makanan selama hidup, sebenarnya kamu pernah kok. Karena kalau kamu punya food processor, pelumat makanan atau juicer yang mengubah kentang, wortel, buah atau semacamnya jadi lembut, alat itu kan ada pendorongnya. Alat ini membantu bahan makan siangmu meluncur ke dalam mesinnya. Kalau kamu termasuk orang-orang kaya di London pada awal abad ke-20, kamu mungkin melihat alat ini. Vacuum cleaner yang ditarik kuda. Ya, nggak mewah-mewah amat kok. Ini adalah penemuan karya seorang insinyur Hubert Cecil Booth. Dia menemukan untuk membuktikan bahwa cara benar membersihkan debu adalah menyedotnya ke dalam vacuum cleaner melalui filter, bukan dengan mengangkat debu dengan udara dan memasukkannya ke kantong, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Setelah menjalankan beberapa uji berisiko, dia akhirnya siap mengenalkan penemuannya ke dunia. Vacuum cleanernya akan berhenti di rumah-rumah klien. Mereka akan menarik selang panjang melalui jendela, mengaktifkan mesin yang bertenaga bensin, lalu keajaiban pembersihannya pun dimulai. Sekali kunjungan mesin itu biayanya setara dengan bayaran yang diterima seorang pembantu rumah tangga selama 1 tahun. Wow, jadi makin sayang sama vakum tanpa kantong. Ini mirip mesin uap yang ada di Titanic atau cuma perasaanku aja ya? Oh, ternyata ini pendingin udara dari tahun 1842. Dr. John Gorey, seorang dokter dari Florida, ingin mencari cara mendinginkan udara untuk pasiennya di rumah sakit. Dia menciptakan sebuah mesin yang menghasilkan es menggunakan teknologi kompresor.
Tujuan besarnya adalah untuk membuat penemuannya ini menjadi barang umum untuk mengatur suhu di rumah-rumah dan seluruh kota. Sayangnya, dia meninggal. Orang-orang membuat keinginannya menjadi kenyataan bertahun-tahun kemudian, dan kamu pun bisa mengaktifkan AC-mu dengan satu klik. Bayangkan kamu diundang ke pesta kerajaan pada abad ke-18 di Perancis. Apa yang akan kamu bawa sebagai hadiah? Mungkin perhiasan mahal atau buku yang langka? Ternyata stapler pertama dibuat sebagai hadiah untuk Raja Perancis, Louis ke-5. Dan yap, seperti inilah tampilan stapler seabad kemudian saat George McGill mendapatkan patennya. Gadget pertamanya untuk menahan kertas yang sukses secara komersial muncul sekitar 1 abad kemudian. Beratnya sekitar 1 kiloan dan diberi nama Single Stroke Staple Press. Ini kayaknya rumah nyaman yang cukup buat 2 orang, tapi mana jendelanya? Tunggu, ini sebenarnya nenek moyangnya kulkas yang kamu punya di dapurmu sekarang. Insinyur Persia menemukan cara untuk menyimpan es di musim panas di gurun pada tahun 400 sebelum Masehi. Mereka mengumpulkan es pada musim salju dari gunung terdekat dan menaruhnya di dalam salah satu lubang es. Ada kubah besar yang terbuat dari lumpur di atas tanah dan wadah penyimpanan bawah tanah yang dalam. Mereka menggunakan es itu agar keluarga kerajaan tetap merasa segar dan nyaman pada musim panas dan untuk membuat makanan penutup beku tradisional. Mereka juga menyimpan makanan di sana. Kulkas listrik pertama untuk penggunaan rumah muncul pada tahun 1913. Pada dasarnya, ini adalah sebuah lemari dengan sebuah unit di atasnya yang melakukan tugas khususnya itu. Jadi, memang belum mirip seperti kulkas yang kita kenal dan cintai saat ini. Kamu tahu nggak kapan pertama kali mesin jual otomatis ditemukan? Perkiraanku sih sekitar abad ke-20, tapi jawaban yang benar adalah pada abad pertama Masehi. Heron dari Alexandria yang menciptakan banyak gadget keren pada zaman dahulu punya ide cemerlang untuk menjual air suci demi mengumpulkan dana untuk rumah ibadah. Untuk setiap 4 koin drachma yang kamu masukkan ke celah mesin, kamu akan dapat air suci. Ini seperti keajaiban bagi orang-orang yang nggak tahu cara kerja penemuannya itu. Mesin itu mirip seperti vas yang tersegel dengan celah untuk koin. Saat koin masuk, ada bilah yang naik karena berat koin dan air suci pun keluar. Mesin jual otomatis pertama yang tampilannya seperti sekarang ini muncul di akhir abad ke-19 di London dan menjual kartu pos. Ini mirip kayak telepon jadul yang bisa kamu pencet tombol nomor-nomornya. Wah, nostalgia banget. Tapi nyatanya ini adalah remote control dari tahun 1939. Remote ini lumayan revolusioner pada masanya karena ini adalah model wireless pertama untuk radio yang bekerja dengan baterai. Remote TV pertama ditemukan sekitar seabad kemudian. Remote ini bakal berkabel dan dinamai Lazy Bones. Haha. Gak yakin kalau nyindir calon customer itu teknik marketingnya bagus. Jadi kurasa aku pakai remote biasa aja yang gak nyebut aku lazy.